Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. India memanglah terkenal sebagai negara yang unik dan ajaib. Gimana gak unik nih? Budaya dan kebiasaan mereka seringkali membuat kita terheran-heran, bahkan sampai tertawa ya. Seperti yang kemarin sempat viral ya, yaitu TikTok Joker dan pekerjaan-pekerjaan unik seperti di video-videonya YouTuber. Nah, di video kali ini, Pantasnya Aja akan membahas pekerjaan-pekerjaan unik dan aneh di India. Dari tukang ngorekin kuping sampai bencong penghibur pesta. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Mudah-mudahan rame yang nonton. 7. Hijras atau transgender penghibur. Hijras adalah sebutan bagi seorang yang mengubah jenis kelaminnya di Asia Selatan, khususnya India. Umumnya, kaum hijras adalah seseorang yang mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan. Dalam acara pesta, terutama pernikahan nih, seringkali sang tuan rumah mengundang musisi atau kelompok penghibur untuk mengisi acara. Namun, di India kelompok penghibur yang diundang untuk mengisi acara-acara tersebut bukanlah musisi atau penghibur biasa, melainkan para transgender ini. Menurut masyarakat India, kehadiran hijras di acara mereka akan membawa nasib baik, dan juga hijras dipercaya akan membawa keuntungan dan juga kemakmuran nih dimanapun mereka tampil. Maka dari itu, setiap pesta pernikahan maupun ulang tahun anak di India tidak akan lengkap tanpa hadirnya hijras ini, dengan cara yaitu menari, menyanyi, dan bertepuk tangan bagi sang pemunya acara. Gitu. Tukang antri atau lineman. Antri merupakan kebiasaan yang mungkin orang tidak suka ya. Nah, kalau kita tinggal di India dan kalian malas untuk mengantri ATM, makanan, loket tiket, dan lain-lain, kalian dapat mempekerjakan lineman untuk antri atas nama kalian, yang dapat kalian jumpai di tempat-tempat tersebut. Kemudian, mereka akan menerima bayaran untuk pekerjaan itu. Mungkin kalau di Indonesia bisa dijadiin nih kayak GoQ atau GoAntre ya kira-kira. Begitu deh. Jadi nggak usah perlu ribet-ribet antri. Habis itu kalian tinggal masuk atau tinggal dapet deh gitu. Lima. Langruwallah atau pengusir monyet. Ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngenalin suatu aplikasi nih yang berguna banget pastinya bagi kaum milenial maupun gak milenial, yaitu U-Dictionary. Nah, di U-Dictionary ini tentunya kalian bisa menerjemahkan sampai dengan 44 bahasa nih, online maupun offline. Jadi gampang gitu kalau kalian mau belajar bahasa asing maupun catatan pakai bahasa asing. Nah, di U-Dictionary ini ada 2 fitur unggulan nih yang bagus banget menurut gue. Yang pertama yaitu kamera. Nah, caranya yaitu klik icon kameranya, terus arahin ke bahasa asing yang pengen kalian terjemahin. Contohnya gue di sini Inggris ke Indonesia. Kayak gini nih contohnya. Calculated sudah diperhitungkan. Interest tuh bunga. Expense itu biaya atau beban. Taxes itu pajak ya. Dan yang terakhir revenue. Dan nerjemahin bahasa asing di YouTube. Contohnya itu fitur komentar ya maksudnya. Nah, pokoknya gitu deh aplikasinya. Bagus dan berguna kan? Kalian itu jangan lupa untuk download, dan linknya itu udah gue taruh di deskripsi. Download ya, download. Jika kita bisa melihat orang yang berprofesi sebagai petugas keamanan yang mengusir orang jahat atau orang-orang yang tidak diinginkan di suatu tempat, di India terdapat profesi yang hampir mirip nih, namun dengan objek yang berbeda. Di negara yang terdapat banyak sekali monyet yang hidup secara liar ini, pawang monyet menjadi suatu kebutuhan utama. Maka,
Beberapa instansi di India mempekerjakan petugas keamanan yang bertugas mengusir monyet dari gedung mereka atau pabrik mereka. Uniknya, pawang monyet ini tidak hanya mengusir monyet dengan cara yang biasa, namun mereka berdandan seperti monyet dan menakut-nakuti monyet asli yang hendak masuk ke dalam gedung atau pabrik mereka. Jadi gitu, dia dandan kayak monyet nih, ya kan? Bisa kalian lihat gitu. Bukan orang topeng monyet, tapi beneran monyetnya gitu. 4. Dokter gigi emperan. Tidak hanya di rumah sakit atau klinik gigi, dokter gigi di India bahkan ada yang buka usahanya itu di emperan jalan loh. Mungkin sebutan dokter gigi kurang tepat karena mereka tidak mendapatkan pendidikan sebagai dokter gigi atau gelar sebagai DRG ya. Mereka lebih tepat disebut sebagai tukang gigi. Namun, mereka dapat melakukan jasa-jasa yang ditawarkan oleh dokter gigi dengan harga yang jauh lebih murah. Mereka juga memiliki peralatan dokter gigi yang cukup lengkap meski kebersihannya patut untuk dipertanyakan gitu. Maksudnya steril atau enggak ya. Nah, mereka dapat menambal gigi, membersihkan gigi atau karang gigi, dan juga mencabut gigi. Meski tidak direkomendasikan untuk pergi ke tukang gigi emperan ini, namun profesi ini menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat India karena mahal gitu, jadi berobat ke dokter gigi yang asli. Jadi makanya mereka nyari alternatif lain, yaitu melalui dokter gigi emperan. Tapi kalau dilihat-lihat, di Indonesia kayaknya pernah ada gitu di YouTube ya, salah satunya. 3. Ruda Ali atau Pratap Profesional. Pekerjaan kali ini mungkin hanya ada di India ya. Ya, itu adalah Pratap Profesional atau Ruda Ali. Biasanya, Ruda Ali adalah perempuan-perempuan yang disewa untuk menangisi dan meratapi kematian seseorang di acara pemakamannya. Mereka menjadi bentuk kompensasi atas budaya yang melarang anggota keluarga untuk meratapi hal tersebut ya. Oleh sebab itu, Ruda Ali disewa dan mereka akan segera meratapi dan menangisi kepergian mayat dengan histeris. Bahkan, Ruda Ali sampai berguling-guling di tanah tuh saking sedihnya gitu dan memukul dirinya sendiri untuk meratapi kematian orang tersebut. Selain menangis dan meratapi, Ruda Ali juga menyanyikan lagu kematian dan menyampaikan pesan-pesan mengenai orang yang telah meninggal. Jadi kayak peratap bayaran gitu ya. Ya aneh sih. Ya aneh. 2. Pembawa wahyu Tuhan. Pekerjaan yang satu ini mungkin tidak begitu aneh dan dapat ditemukan di beberapa negara lain. Namun, pekerjaan ini harus mendapatkan tempat khusus karena pekerjaan ini sangat marak berkembang di India. Ya, India dikenal sebagai negara spiritual dengan begitu banyak aliran kepercayaan dan terkenal mudah percaya kepada tahayul gitu. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kan jika terdapat banyak guru spiritual yang mengaku sebagai nabi di India. Namun, tidak hanya berhenti di situ. Para nabi ini memonetisasi layaknya YouTube gitu dan ajarannya sehingga menjadi sumber penghasilan mereka. Jadi diduitin gitu ajarannya, ngerti gak? Mereka memungut bayaran untuk setiap jasa yang mereka lakukan bagi masyarakat. Beberapa juga menjual merchandise, anjay merchandise dirinya gitu dan memungut bayaran untuk mereka yang ingin hadir dalam seminar spiritualnya. Aduh, gimana ya? Satu. Pembersih telinga. Nah, kalau yang ini mungkin sudah banyak kalian dengar dan mungkin juga kalian ingin mencobanya kali ya. Gitu dah. Di India kita juga dapat menemukan tukang pembersih telinga di jalan-jalan dengan alat sekedarnya, yaitu besi panjang besar, kapas, serta pinset. Nah gitu deh. Nah, para pembersih telinga ini berkeliaran di jalan-jalan India. Mereka membersihkan kuping orang-orang asing yang mereka temui di jalan dengan bayaran nih, yang seperti yang gue dapat di video salah satu YouTuber. Itu bayarannya sekitar Rp40 atau kalau dikursin Rp8.186 atau 8.200 lah. Bisa kita lihat di video channel Syah Putra Kembaren. Di sini mereka mengunggah video ke YouTube tentang pekerjaan pembersih telinga di India. Nah, kalian mungkin udah lihat sih ya pasti, yang nonton banyak soalnya. Meski tidak terlihat higienis dan cukup berbahaya, namun
Pelanggan jasa pembersih telinga ini tidak khawatir akan hal tersebut. Mereka percaya bahwa praktik ini cukup aman untuk dilakukan dan justru membuat mereka merasa lebih baik gitu. Jadi kalau kalian mau nyoba sih, coba ke India dulu, terus buat video biar didokumentasiin juga gitu, biar seru dan juga ada pengalamannya kan. Gimana sih dikorek kuping oleh orang India? Iya kayak gitu. Nah, itu dia pekerjaan-pekerjaan unik dan aneh di India. Mungkin dari kalian menganggap itu hal aneh termasuk gua. Tapi, apa halnya ya jika kita memang warga negara India yang sudah tidak aneh dengan pekerjaan tersebut. Tapi sekali lagi, ini video tidak menunjukkan betapa konyolnya India, melainkan hanya memberi informasi tersebut. Share ya.